Berjuanglah menjadi pemenang, jangan pernah menyerah dengan hambatan karena kita akan mengukir sejarah di mana kita akan dikenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat datang di Sketsa Bunda, vlog keseharian ibu rumah tangga yang semangat belajar untuk bahagia. Kita belajar sama-sama yuk. Kebahagiaan seorang anak itu terkadang sederhana ya, hanya saja kita sebagai orang tua selalu membuatnya seolah harus istimewa. Nah, minggu sore di rumah Bun Ai itu turun hujan barakallah, jadi anak-anak Bun Ai biarkan untuk main hujan, ternyata itu sangat menyenangkan. Nah, Bun Ai di rumah mengolah cemilan sederhana, hanya tahu goreng ditambah sambal kacang. Wow, ternyata ini jadi rebutan ya moms. Kalau moms di rumah kira-kira cemilan favoritnya tuh apa? Boleh dong sharing-sharing di kolom komentar. Segudang kegiatan dengan aktivitas ibu rumah tangga yang seolah membosankan terkadang membuat jenuh tersendiri ya. Berkutit di dapur, kamar, dan bermain hanya bersama anak-anak terkadang membuat kita ingin me time. Yuk kita sama-sama ganti slogan indah pada waktunya dengan mengganti indah pada ikhlas ya. Karena ternyata stres itu muncul di mana aja ya moms ya, nggak hanya di rumah, ibu-ibu pekerja juga kadang-kadang mengalami stres dengan rutinitas pekerjaannya. Nah untuk hari ini Bun Ai mau cek nasi. Wow, siapa nih tim yang bisa menyulap nasi sisa menjadi nasi goreng istimewa? Wah kayaknya semua ibu rumah tangga hampir sama ya. Nah untuk hari ini tumben banget Abang Rafa itu masuk pagi dan Abang Bima itu minta dibikinin nasi goreng mentega. Ya udahlah ya, itu mah gampang. 10 tahun menjadi ibu rumah tangga, kayaknya kita banyak belajar hal-hal baru dan semoga apa yang kita pelajari ini membuat kita ke arah yang jauh-jauh lebih baik lagi. Enggak, sebentar kok. Ini aku lagi berburu-buru. 10 menit selesai. Ya, 13 menit. Ya, 13 menit. Bisa dong. Aku kan chef aku. Udah matang, guys. Anak-anak itu emang menaruh harapan besar bahwa bundanya itu serba sempurna ya. Baik dari tukang ojek nggak boleh telat, dari chef harus masak cepat, dan berbagai aneka kemampuan lainnya. Kita seolah-olah dilatih terus-menerus jauh lebih baik. Bener nggak sih moms? Nah ini alhamdulillah nasi goreng menteganya udah jadi. Bumbunya itu sederhana, cuma pakai mentega, telur, kecap asin, dan juga kaldu bubuk. Biasanya Bun Ai tambahkan sedikit minyak wijen, tapi karena lagi habis ya udahlah ya nggak apa-apa. Segini juga udah enak banget teman-teman. Nah ini alhamdulillah nasi gorengnya yang sepiring tadi untuk dimakan baby Agni, dan ini Bun Ai bekelin untuk Abang Bima. Dan ditambah agar-agar jelly sisaan dari ultahnya Agni ya moms. Jadi masih banyak banget cemilan-cemilan kayak gini di rumah. Alhamdulillah menghemat budget juga. Nah ini udah siap berangkat ke sekolah. Nah untuk tahun ini Abang Bima tuh usianya 5 tahun, jadi masuk ke TKB ya. Mudah-mudahan tahun depan gak ada halangan bisa lanjut ke SD. Kira-kira kalau bunda di rumah, Ananda termasuk SD yang 6 tahun atau yang usia 7 tahun nih? Boleh ya sharing-sharing di kolom komentar. Siapa yang jauh dari bayangan kalau kita bisa sampai di titik ini, bisa memasak dengan cepat, mengantar anak ke sekolah, bahkan mohon maaf hal yang kita anggap paling sakit sekalipun kita lewati, yaitu melahirkan buah hati. Bener gak sih moms? Ternyata udah banyak banget ya hal-hal istimewa yang kita lewati di luar dugaan. Seolah-olah kita nggak mampu, tapi ternyata emang kita jauh lebih bisa mandiri dari apa yang kita pikirkan dan bisa lebih kuat dari apa yang kita harapkan. Nah ini dia Abang Bima udah siap-siap mau ke sekolah ditemenin sama si baby Agni. Nah ini pas pulang sekolah ternyata baby Agni tuh nangis ya moms. Dia tuh pengen bekalnya Abang Bima. Usia yang berdekatan emang kadang-kadang bikin
bikin gemes-gemes manja. Baby Agni tuh selalu pengen apa yang dipakai si Bima. Sementara Bima itu tipikal orang yang jarang bicara. Jadi dia cuma bisa diem terus nggak lama nangis deh. Ya udah ya, kita menikmati me time dulu nih, kata si Baby Agni. Enak? Enak. Nah, sambil ngelihat Baby Agni yang lagi me time, Bun Ai mau berbagi tips nih gimana cara nyikapin kalau ya tiba-tiba kegiatan kita yang 24 jam tuh membuat jenuh dan bosen gitu ya, kayak seharian di rumah gini-gini aja. Nah, biasanya kalau Bun Ai udah muncul nih rasa-rasa kayak gini, yang pertama adalah nikmati rasanya. Jadi jangan pernah nih kita terlalu melawan rasa, seolah-olah kita tuh harus sempurna, kita tuh nggak boleh salah, kita tuh nggak boleh mengeluh. Enggak ya Mams. Jadi nikmati aja rasanya dulu, seharian boleh nggak masak dulu, nggak cuci dulu, nggak nyetrika dulu. Nanti kalau nggak dikerjain makin pusing Bun Ai. Boleh ya Mams, alihkan sedikit tabungan kita untuk membayar orang lain daripada kita mengerjakan sesuatu terus kitanya stres dan ngomel-ngomel. Jadi kalau saran dari Bun Ai sih, kita mencoba menikmati rasa itu mungkin 1 hari 2 hari. Kalau udah 3 hari, wah takutnya kecanduan ya. Nah ini Bun Ai habis belanja ya Mams. Ini toge belinya Rp2.000. Kalau di pasar biasanya jauh lebih banyak nih, karena Bun Ai belanja di tukang sayur jadi segitu. Nah ini telur 5 itu mungkin sekitar 10.000. Terus tahu 3 itu sekitar Rp2.000 ya Mams ya. Nah ini Bun Ai mau masak cepet aja karena kebetulan Abang Rafa itu masuk pagi. Jadi nanti biar dia kalau pas pulang siang udah selesai deh untuk masakannya. Nah ini untuk tahunya Bun Ai pakai 3, Bun Ai potong-potong terus langsung Bun Ai goreng. Nah kalau untuk telurnya biar cepet, di sebelah Bun Ai ceplok aja pakai cetakan martabak. Jalan ninja menuju Roma ini ya teman-teman ya. Karena emang kalau diceplok satu-satu kan kayak harus nungguin gitu. Nah kalau kayak gini tuh enak, kita bisa nyambi untuk goreng tahu di sebelahnya. Nah nanti untuk togenya Bun Ai mau campur sama tahu yang udah digoreng. Nah untuk bumbunya cuma pakai bawang merah sama bawang putih. Hari ini Bun Ai nggak bikin sambal, soalnya tadi Mama ngirimin ati balado gitu, jadi udah nggak usah nyambel lagi. Karena Rafa itu kan emang tim pedes ya, jadi dia kayak ada yang kurang gitu kalau nggak ada sambal. Nah ini untuk telurnya udah matang tuh, enak kan? Jadi nggak usah diceplok satu-satu. Ternyata panggangan martabak kayak gini berguna banget sih Mams ya. Oke, sambil ngegoreng tahu, Bun Ai bagi tips yang kedua adalah supaya anti jenuh, coba kita refresh untuk circle kita. Kita coba lihat apakah circle yang saat ini konsumtif atau produktif. Biasanya kalau produktif tuh kita lebih bisa mengalihkan energi kita ini ke hal-hal yang positif teman-teman. Nah ini tadi bawang merah, bawang putih, Bun Ai tambahin batang daun bawang ya. Jadi kalau Bun Ai tuh selalu pisahin antara batang daun bawang dengan si daunnya. Karena nggak tahu ya, Bun Ai ngerasa numis pakai batang daun bawang tuh terasa lebih enak aja sih ketumisannya. Nah ini setelah matang langsung aja Bun Ai masukin togenya. Udah deh, sambil nunggu layu, di tahap ini kita boleh seasoning teman-teman, tambahin gula, garam, kaldu. Tapi kalau Bun Ai biasanya sih suka ngasih minyak wijen sekali lagi, cuma karena emang udah kehabisan jadi ya udah nggak dipakai deh. Nah ini kalau udah mau mateng, Bun Ai tambahin daun bawang. Udah masak kayak gini aja, kalau dihitung-hitung modalnya 4.000, tapi alhamdulillah Bima sih senang tapi gak dimakan togenya, cuma tahunya aja. Gak apa-apa ya, karena kan nanti kita bakal masak proteinnya itu di telur. Wow, barokallah, jujur aja ya, Bun Ai itu emang kurang suka kalau masak toge terlalu matang, jadi senangnya masih ada keras-kerasnya. Nah ini Baby Agni numpahin air, terus dia kayak tanggung jawab gitu sendiri ya Moms ya. Alhamdulillah, tiba-tiba dia langsung kayak ngambil apa tuh tisu, terus dia ngelapin tuh lantainya. Nah untuk sayur togenya udah mateng, barokallah. Nah ini kita lanjut masak yang kedua, yaitu adalah telur yang paling berisik, yaitu telur teriyaki. Udah telur di teriyaki lagi. Teriyaki maksudnya ya Moms ya. Nah ini bumbunya tuh simpel banget, cuman bawang bombay, cabai hijau, batang daun bawang, bawang merah sama bawang putih.
Berbeda dengan toge tadi, kalau masak telur teriyaki ini sayurannya harus mateng sempurna, pokoknya sampai lembek banget, sehingga nanti anak-anak pas disuapin itu nggak kerasa untuk si bawang bombaynya, mohon maaf. Nah kalau untuk cabai hijaunya, tadi untuk bagian biji emang sengaja Bun Ai buang supaya nggak kerasa pedas pas dimakan Bima dan Baby Agni. Tuh ya moms ya, Baby Agni masih tampil. Nah ini sedih banget ya, Bun Ai tuh penggorengannya kemarin dipakai sama pak suami, malah gosong kayak gini, terus susah dihilangin. Teman-teman ada yang punya tips nggak untuk ngilangin gosong-gosong di wajan? Boleh ya sharing-sharing di kolom komentar. Masak kayak gini tuh sebenarnya simple banget ya moms, cuma setengah jam juga udah beres karena emang cuma tumis-tumis aja, nggak pakai si bumbu ulek. Nah kalau teman-teman biasanya masakan paling simpelnya apa? Boleh dong berbagi resep di kolom komentar. Sejauh ini Bun Ai mengucapkan terima kasih dulu untuk yang selalu mendukung channel Sketsa Bunda, like, komen positif, subscribe, terima kasih ya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa bantu channel ini supaya jauh lebih berkembang lagi dengan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Nah ini kita lanjut seasoning ya. Bun Ai pakai saus teriyaki sedikit, pakai kecap manis, pakai kaldu, dan pakai gula. Nah kalau udah pakai si saus teriyaki, Bun Ai jarang banget nambahin garam karena saus teriyaki ini kan sebenarnya udah asin ya teman-teman. Dan barakallah alhamdulillah telur teriyakinya tuh nggak usah dimasak terlalu lama, yang penting daun bawangnya udah layu, dia udah bisa diangkat. Sebenarnya Bun Ai pengen banget ya ala-ala ASMR gitu kedengeran pas ngoseng-ngoseng penggorengannya. Cuma Baby Agni ini supaya anteng, biasanya Bun Ai dengerin sholawat. Jadi takutnya kalau ini sempat kedengeran lagunya Bun Ai malah kena copyright ya teman-teman. Dan alhamdulillah untuk telur teriyakinya juga udah matang. Masakan simple hari ini, tumis toge tahu dan telur teriyaki siap dinikmati. Budget sederhana, tetap bisa makan enak kok. Dan alhamdulillah ya, telurnya mau Bun Ai pindahin dulu aja ke piring biar nanti penggorengannya Bun Ai cuci dulu. Bun Ai tuh emang kayak gitu, jadi senangnya kalau habis masak nggak ada piring kotor. Soalnya suka agak-agak stres nih Bun Ai kalau ngelihat piring itu pada numpuk. Nah kalau anak Bun Ai yang Rafa usia udah 9 tahun, kalau habis makan alhamdulillah udah bisa cuci piring sendiri ya teman-teman. Nah jadi balik lagi, coba yuk kalau misalnya masih jenuh sebagai ibu rumah tangga, kita berpikir bahwa posisi ini tuh masih banyak banget yang ngedoain teman-teman di luar sana. Masih banyak banget yang berharap dapat pasangan, masih banyak banget yang berharap dapat momongan. Jadi saat ini percaya deh, posisi kita tuh masih banyak banget yang ngedoain. So kita jalani dengan rasa syukur dibanding kita jalani dengan keluhan, itu gak akan merubah keadaan, yang ada malah menambah beban. Jadi itu aja yang bisa Bun Ai sharing untuk hari ini. Alhamdulillah masakannya udah matang. Masakan sederhana dengan budget Rp20.000. Silakan teman-teman sesuaikan untuk budgetnya sesuai dengan tempat tinggal teman-teman ya. Oke, sampai jumpa lagi di sketsa Bunda lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.